Sebelum masuk dalam pembacaan firman, kita akan menaikkan doa eplikesis yang disampaikan dengan menyanyikan bersama PKJ 8, bait yang keempat. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut penuturan Matius pasal 17 ayat pertama sampai 9. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan. Kepadamu puji-pujian, pada suluk dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Hari ini menjadi minggu transfigurasi sebelum kita akan memasuki serangkaian masa raya Paskah yang akan dimulai pada hari Rabu Abu yang akan datang. Dan dalam minggu transfigurasi ini temanya adalah dengarkanlah dia. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin penting dalam transfigurasi dan juga dalam terang tema dengarkanlah dia yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama ialah bahwa bicara soal minggu transfigurasi dan juga tema dengarkanlah dia, kita mau diajarkan bahwa Yesus merupakan atau dia adalah figur utama yang didengar.
Kata dengarkanlah dia, Bapak Ibu sekalian, menjadi kata yang menarik di dalam bacaan kita, dan khususnya ketika kita lihat dari kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu kata akuo. Ya, jadi bahasa Yunaninya dengarkanlah itu akuo. Seperti suatu merek ya. Tapi akuo ini Bapak Ibu sekalian punya 3 makna yang ternyata lebih dalam dari sekadar dengarkan. Ya, yang pertama memang secara literally asik, secara harafiah adalah mendengar. Yes, betul. Jadi akuo ini bicara soal tentang mendengar, yaitu mengikuti perkataan Yesus sebagai kebenaran. Pada umumnya kita mendengar, Bapak Ibu sedang mendengar saya berkhotbah misalnya. Ini sesuatu yang umum. Tapi akuo, kata yang kedua adalah mempelajari. Menyimak dan memahami ajaran Yesus. Jadi ketika Allah berkata dengarkanlah dia, pada saat yang bersamaan ada perintah pelajarilah apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan yang ketiga, dengarkanlah dia, bukan cuma mendengar, mempelajari, tapi juga menaati, tunduk dan patuh pada perintah Yesus. Jadi perintah dengarkanlah bukan cuma sekedar kayak kita dengar musik, nonton video sambil dengerin sesuatu, enggak. Tapi ada sebuah 3 gerakan yang harus terus-menerus kita ingat dan kita lakukan, yaitu mengikuti perkataan Yesus sebagai kebenaran, menyimak dan memahami ajarannya, serta tunduk dan patuh pada perintahnya. Itulah akuo. Ya. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, bicara soal mendengarkan Tuhan, mendengarkan Dia, kita mungkin punya dalih. Dalihnya apa? Ngapain dengerin Tuhan? Tuhan tak kasat mata. Wong yang kasat mata aja seringkali kita nggak dengerin, betul nggak? Orang tua apakah selalu didengerin nasihatnya? Anak apakah selalu dengerin curhatannya? Begitu mereka curhat, alah kamu masih kecil belum tahu apa-apa udah berasa galau. Kayak dunia milik kamu sendiri. Bagaimana dengan yang tidak kasat mata? Kehadiran Tuhan dalam bentuk sesama kita aja kita nggak pernah mendengarkannya atau nggak mau mendengarkannya. Ini menjadi persoalan. Don't know and don't care. Persoalan lainnya adalah ketika kita sudah tahu Tuhan nggak kasat mata, ngapain kita mendengarkan Dia begitu ya. Akhirnya kita menjadi kurang penghargaan kepada kehadiran Tuhan. Kurang atensi. Orang yang jarang didengar, ngerasa dirinya rendah diri. Karena apa? Ya ini. Apa yang diomongin gak dapat penghargaan, betul gak? Pasangan kita ngomong, berisik. Udah gak ada penghargaan, gak ada atensi pula. Bagaimana dengan Tuhan? Kalau tadi akuo mendengar, mempelajari, maka disinilah sebenarnya kita diajak, yuk memberikan penghargaan kepada Tuhan sekalipun Dia tak kasat mata. Caranya gimana? Hargailah, dengarkanlah mereka yang kasat mata, yang mungkin melalui suaranya Tuhan sedang berbicara. Nah, yang sering kali menjangkiti persoalan karena kita atau yang menyebabkan kita sulit, gak mau mendengarkan, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata itu, adalah kita kebiasaan membangun spiritualitas bodoh amat. Betul ya? Betul nggak? Ayo, betul apa benar? Ya. Dan inilah yang kemudian menyebabkan kita menyangkal, mendenial, merasa bahwa ya sudahlah. Ya Tuhan tahulah saya berbuat dosa sebentar-sebentar doang, toh juga nanti ada pengampunan. Atau itu masih mending, masih nginget kalau ada pengampunan. Yang repot adalah boro-boro nginget Tuhan. Baca firman-Nya aja enggak, apalagi mendengarkan Tuhan. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan untuk bisa mendengar, mempelajari dan menaati Kristus sebagai figur utama menjadi sesuatu yang sulit kita lakukan. Karena kita menganggap Kristus kita nggak pernah lihat langsung. Kalau langsung pun itu drama Paskah, betul ya? Drama Natal, betul? Jadi ngapain mendengarkan Tuhan yang tak kasat mata?
orang tua aja nggak pernah saya dengar. Sehingga kurang penghargaan, nggak ada atensi, dan menjadi spiritualitas yang bodoh amat. Hari ini kita diingatkan yang pertama, dengarkanlah Dia. Bahwa Yesus sebagai figur utama yang seharusnya kita dengar. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu Transfigurasi ini, dan tadi kita baca dan lihat bersama, sebenarnya ada poin kedua yang mau diajarkan dari firman Tuhan hari ini. Oke, kita mendengar sesuatu. Tapi kadang-kala yang kita dengar itu banyak noise-nya, betul nggak? Banyak bumbu-bumbu. Orang curhat sama kita, betul ya? Persoalan A-nya apa, bumbunya yang banyak. Betul nggak? Ngalor ngidul, ngetan, ngulon. Baru sampai tengah. Itu pun udah 5 jam, kita udah nggak fokus. Maka dari itu yang kedua, ketika kita mendengarkan Dia, sebenarnya Tuhan mau mengatakan ini. Pilihlah hal-hal yang sensasional, temukanlah yang esensial. Ketika kita baca tadi ada sebuah peristiwa di mana Yesus tampil, Dia dimuliakan, wajahnya bersinar, dan apalagi? Ada 2 figur penting dalam tradisi Israel, dalam tradisi Yahudi. Siapa? Elia dan Musa. Lalu apa yang menjadi respons para murid khususnya Petrus? Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kalau mau saya siapin kemah deh buat engkau, Musa dan Elia. Itu kan sensasional sekali, betul ya? Bisa melihat 2 figur besar yang terjadi pada masa lampau, dan mungkin juga pada waktu Petrus ngomong itu dia nggak tahu mukanya Musa dan mukanya Elia seperti apa, karena itu udah berapa ratus tahun yang lalu dalam kehidupan mereka. Tapi disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika mereka khususnya Petrus punya pandangan yang sensasional, ya, bahwa dia merasakan sensasi kehadiran Tuhan, sensasi Tuhan yang berbicara, yang ternyata kadangkala justru itu bisa memutarbalikkan emosi, bisa juga menambah-nambahkan diksi. Ya tadi bumbu-bumbu itu, sebenarnya diksi nggak ada masalah, pemilihan kata dalam berbicara. Tapi kan kalau kita mendengarkan seseorang bisa aja dia ngomong, wah ngomongnya gede banget, betul ya? Bisa jadi itu bohong semua, intinya nggak ada. Atau jangan-jangan itu adalah sekadar fiksi, bualan belaka. Nah maka dari itu ketika Petrus ngomong seperti itu, Tuhan langsung mengintervensi omongan Petrus dengan apa? Awan yang menutupi mereka. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Secara sadar dan secara langsung Allah mau berkata kepada murid-muridnya, yang esensial bukanlah yang kamu lihat, tetapi yang harus kamu dengar, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dialah sang esensial itu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menerima sesuatu, omongan, cerita dan segala macamnya, termasuk masukan, kritik, saran gitu ya. Kan kadang-kala gitu ya, orang kalau udah ngasih kritik, ngasih saran, wah bisa pakai emosi yang marah-marah, betul? Padahal cuma satu, dia kesel. Tapi ceritanya kemana-mana, ngancemnya kemana-mana. Yang sensasional menjadi meledak, dan kadang-kala kita terjebak pada hal sensasional yang orang itu sampaikan. Sehingga kita tidak menemukan hal esensial dari pembicaraannya. Mungkin itu pula yang membuat kita malas dengar orang ngomong. Padahal kita harus menemukan hal yang esensial. Karena mungkin dari hal yang esensial itu ada sebuah evaluasi buat diri kita. Dan Petrus pun juga dievaluasi. Tunggu. Fokusmu kemana? Petrus Musa? Musa Elia? Enggak. Sekarang hidupmu harusnya berfokus pada Kristus. Itu evaluasi buat. Ketika menemukan hal esensial, kita juga bisa menemukan hal yang rasional, Bapak Ibu sekalian. Betul? Kamu mau ngomong apa sih, Nak? Misalnya kita ngomong sama anak kita udah nangis, udah marah dan segala macam, ngomongnya udah kalang kabut, dan kita susah kan memahami apa yang dia mau. Sampai kemudian kita, oh, kamu ternyata lapar. Sehingga rasio kita jalan, dia lapar ya kita makan.
Kita nggak tahu anak kita tiba-tiba cranky, tiba-tiba lagi moodnya down. Kita hanya menemukan sensasinya, hanya merespon sensasinya, tapi tidak menemukan hal esensinya. Sehingga tindakan kita kemungkinan tidak rasional jadinya. Dan hal esensial sebenarnya atau sejatinya mengajak kita untuk mereformasi diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayakah kita bahwa Allah itu senantiasa berbicara setiap harinya buat kita? Namun kadangkala justru kita tidak menemukan atau mendengarnya. Mungkin kita berpikiran Allah berbicara, kita mendengar ketika hal-hal yang sensasional, spektakuler, begitu ya, terjadi. Baru di situ kita, oh iya, di sini Tuhan hadir. Pertanyaannya, apakah selalu demikian? Apakah tidak ada suara Allah yang hadir dalam keseharian kita? Kita melihat video ini Bapak Ibu sekalian. Video ini pernah saya putarkan di Persekutuan Komisi Dewasa di 2 minggu lalu. Dan mari kita lihat bersama video ini. Kadangkala kesibukan bisa membuat kita tak mendengar suaranya. Kamu luar biasa. Yeah. So I should be in the next hour or so. Yeah, no, absolutely, no problem. We get it. Setiap hari kita melakukan rutinitas yang sama, Bapak Ibu. I've already spoken to them, and they said it'll be fine. So. Okay. Yeah. All right. See you soon. Ketika kita berangkat kerja sebenarnya di situ penyertaan Tuhan ada. Kesibukan kerap kali membuat kita tak mendengar suaranya, bahkan menjauh dari relasi kita dengan dia. Sibuk nganter anak, nyiapin makan untuk pasangan dan segala macam. Di kantor pun rasanya tugas itu gak pernah berhenti. Yakinilah bahwa setiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan hadir menyapa kita. Yang menjadi persoalan kita tidak mendengarnya. Kalau tadi di video dikatakan bahwa setiap hari Tuhan berbicara, maka hal itu menegaskan Minggu Transfigurasi ini. Tidak selalu Tuhan berkata-kata melalui hal yang spektakuler. Tetapi juga Tuhan berkata-kata dalam aktivitas reguler sehari-hari kita. Rutinitas kita, habit kita, habitus kita. Di situ Tuhan berbicara. Ketika kita melakukan yang terbaik, di situ ada apresiasi dari Tuhan. Persoalannya kita melihat itu sebagai sebuah hal yang biasa kita lakukan. Padahal di sana Tuhan berbicara buat saudara-saudara, buat kita semua. Maka dari itu yang kedua, pilih hal sensasional. Temukan yang esensial.
Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu sekalian, Minggu Transfigurasi. Untuk apa gereja, bahkan juga dalam kalender gereja, transfigurasi harus dirayakan? Untuk apa? Yang mungkin kita tahu hanya adalah napas, Natal, Paskah. Tapi kenapa Minggu Transfigurasi ini menjadi penting? Karena sejatinya transfigurasi Yesus adalah sebuah jalan menuju transformasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara soal kalender liturgi, hari ini kita Minggu Transfigurasi, besok Rabu tanggal 22 kita sudah Rabu Abu. Cepat banget ya, perasaan baru Natal udah mau masuk Rabu Abu, Minggu Prapaskah pula. Panitia ngap-ngapan ya. Tapi disinilah sebenarnya kenapa menjadi penting merayakan transfigurasi. Ya, jadi ini kalau bicara soal kalender liturgi itu gambarnya seperti ini. Ada yang warna hijau, ungu, putih, oranye. Ini sebenarnya mau menegaskan saja. Kita kemarin setelah Natal masuk ke minggu biasa yang warna hijau, ordinary times gitu ya. Nah, ada Lent itu Prapaskah. Sebelum masuk situ ada satu garis tipis. Disitulah transfigurasi. Kenapa harus dirayakan? Karena di sini penegasan bahwa Yesus dimuliakan. Dalam peristiwa Yesus dimuliakan, kemahakuasaan dan kedaulatannya dipenuhkan dan penuh dalam diri Yesus. Kalau kita perhatikan kalimat yang sama adalah ketika Yesus dibaptis, betul? Inilah anak yang kukasihi. Dan pada momen transfigurasi hal itu ditegaskan, tapi dengan sebuah perintah penting, dengarkanlah dia. Transfigurasi terjadi di atas bukit. Petrus, Yohanes dan Yakobus sempat lebih baik di atas gunung dibandingkan turun gunung. Karena ketemu dua figur yang luar biasa. Tapi itu tidak terjadi. Allah mengintervensi. Allah meminta dengarkan Yesus dan Yesus minta kita turun. Bahkan jangan kasih tahu sampai tiba waktunya. Kenapa? Karena dalam proses masa antara transfigurasi ini sampai pada hari kematian dan kebangkitan Kristus, di situ kita rayakan sebagai sebuah masa prapaskah, betul ya? 40 hari nanti kita akan merayakan ataupun mengikuti disiplin diri. Pada masa prapaskah Yesus turun dari gunung setelah dimuliakan, Yesus memasuki karya layanannya. Yesus menelusuri jalan menuju jalan derita. Tapi disitulah sebenarnya karya layanan Yesus mengubah dan membarui kehidupan. Yang buta dicelikan, yang sakit disembuhkan. Disitulah masa-masa di mana transformasi kehidupan terjadi. Kemuliaan di atas gunung turun ke dalam realitas kehidupan. Sehingga transfigurasi adalah gerbang awal menuju transformasi kehidupan yang dikuduskan oleh dan di dalam Kristus. Sehingga disinilah kenapa pentingnya transfigurasi dirayakan Bapak Ibu sekalian. Dan dalam masa setelah transfigurasi kita masuk ke Rabu Abu, kita akan bersama-sama berdisiplin selama 40 hari. Mengambil komitmen untuk berpantang. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk transformasi diri. Ada yang memilih puasa, ada yang memilih pantang, ada yang memilih nggak ngelakuin ini, nggak ngelakuin yang kita sukai. Semuanya itu adalah untuk menahan diri, mengevaluasi diri, mendengar suara Tuhan, menemukan yang esensial di tengah hal-hal sensasional. Ya, makanya puasa, pikiran jangan macam-macam, ucapan jangan jorok-jorok, aksi jangan yang tidak baik, S-nya sesama hormati selalu, A-nya amal diperbanyak, memberi maksudnya. Disinilah kita nanti setelah momen transfigurasi ini akan memasuki masa berpantang diri dan berdisiplin diri. Selamat mendengarkan Kristus untuk perubahan hidup yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin.